Oke, ya, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas tentang teknik survei lalu lintas atau nanti yang biasa sering kalian dengar dengan traffic counting dan juga kinerja jalan. Oke, apa aja itu? Nah, yang pertama adalah kita flashback dulu ya kemarin terkait dengan masalah transportasi, bahwa pada dasarnya ada ketidakseimbangan antara sistem aktivitas, yaitu tata guna lahan, bagaimana orang itu bergerak dari satu nodal ke nodal lain, dari satu guna lahan ke guna lahan yang lain, dengan sistem jaringan atau prasarana sarana prasarana transportasi ya. Jadi baik itu terkait dengan modanya maupun jalannya gitu. Nah, ini akhirnya menyebabkan adanya tadi kesenjangan supply dan demand. Jadi ada orang mau bergerak tapi pergerakannya terhambat karena kapasitas jalannya kurang, atau moda transportasinya tidak ada, atau bahkan mungkin juga di sisi lain ada jalur transportasinya ada, modanya ada, tapi kemudian demandnya nggak ada gitu. Nah, inilah nah kalau nanti jadi ada dua ya isunya, bisa juga tadi yang kemacetan, jadi adanya volume lalu lintas yang mendekati kapasitas jaringan jalan, itu jadi problem kemacetan. Dan yang nanti kita akan lebih dalami ya, gimana sih satu kondisi ruas jalan dikatakan dia macet itu tuh seperti apa sih yang apa ya, perhitungannya tuh seperti apa, gimana kita menjustifikasi bahwa ruas jalan ini tuh macet, ruas jalan ini tuh masih lancar gitu. Nah, nanti kita akan membahas sama-sama. Oke, nah ini adalah terkait dengan kapasitas jalan. Jadi yang kemarin saya sampaikan ada ada pedoman terbaru yang baru saja diupdate ya. Mungkin bukan baru saja ya, tapi di tahun 2014 yang lalu. Jadi kalau dalam pedoman yang lama itu adalah MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia yang diterbitkan tahun 97, kemudian diupdate dalam pedoman kinerja jalan Indonesia di tahun 2014. Akan tetapi memang ketika saya lakukan kajian kemarin, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi perubahannya itu hanya pada penggunaan istilah yang berubah. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat kalau di MKJI itu dia memakai satuannya adalah SMP per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Nah, kalau di PKJI itu makanya EKR atau ekivalen kendaraan ringan per jam gitu. Tapi dari rumusnya, cara perhitungan dan lain sebagainya itu sama, hanya istilahnya saja. Jadi dari yang kalau MKJI itu masih kebanyakan pakainya istilah dalam bahasa Inggris, kalau di PKJI itu kayak dikonversi gitu dalam bahasa Indonesia. Tapi ternyata isinya itu memang sama aja gitu. Jadi hanya ada perubahan istilah saja. Tapi koefisien dan lain-lain itu tetap sama gitu. Jadi nanti setelah saya lihat ternyata banyak artikel-artikel yang memang masih menggunakan MKJI 97 ini karena dia relatif dia menggunakan tadi ya bahasa Inggris gitu, sehingga ketika nanti ditransfer, misalnya ditranslate dalam misalnya artikel publikasi internasional, itu akan lebih mudah gitu. Kemudian juga ini juga sesuai dengan buku-buku yang sudah dikeluarkan oleh di Morlock, itu juga masih pakai yang MKJI. Jadi dan rata-rata masih memakai pedoman yang MKJI ini untuk nanti di Tatralog dan lain sebagainya itu masih pakai SMP per jam ini. Jadi nanti kita akan membahas dengan menggunakan bahasa MKJI ya. Kita dasarnya pakai MKJI yang 97 dulu. Tapi kan harus pahami kalau misalnya nanti ada yang satuannya itu EKR apa ya Bu, kok beda ya Bu gitu rumusnya gitu. Nah, itu hanya perubahan pada istilahnya saja, tapi kontennya, substansinya itu masih sama. Oke, nah apa
apa itu kinerja jalan? Kinerja jalan atau level of service, dia adalah pada intinya adalah perbandingan antara volume lalu lintas dibandingkan dengan kapasitas jalannya gitu. Nah, volume lalu lintas ini nanti dihitung dari arus lalu lintasnya, kemudian nanti diekivalenkan atau istilahnya di konversikan menjadi ekivalensi mobil penumpang. Jadi kan kalau kita lihat di jalan itu kan ada truk, ada kendaraan roda 4, ada kendaraan roda 2. Nah, itu semua nanti kita ukurannya disamakan gitu. Jadi disamakan dengan yang terkecil atau mobil ekivalensi mobil penumpang tadi atau kendaraan ringan gitu. Nah, kemudian kapasitas jalan ini ada faktor-faktor nanti yang berpengaruh, ada geometri jalan, hambatan samping, kemudian selain ini juga ada city size-nya, jadi ada faktor-faktor pendukungnya. Tapi kalau data yang harus dicari itu adalah geometri dan hambatan. Kalau untuk city size dan lain-lain itu kan kalian nggak perlu survei ya, tapi sudah given gitu datanya. Nah, ini adalah data yang harus disiapkan, yaitu hambatan samping, geometri, dan juga arus lalu lintas. Nanti kita akan belajar gimana caranya traffic counting gitu. Oh ya, nah level of service ini itu bisa untuk melakukan studi gitu ya. Oh, berarti kalau nanti level of service-nya sekian, misalnya di level A, di level B, di level C gitu ya. Oh, berarti kecepatan arusnya maksimal adalah sekian gitu ya, sekian kilometer per jam. Berarti harus maksimal misalnya di jalan lingkungan itu ketika nanti mau membuat rambu-rambu itu misalnya berarti maksimal 20 km per jam gitu misalnya. Oke, seperti itu. Nah, oh ya, perlu saya sampaikan juga bahwa di sini kita akan belajar untuk bagaimana mengetahui kinerja jalan di perkotaan. Jadi kalau dalam manual MKJI maupun PKJI itu ada beberapa justifikasi gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian akan melihat jalan di pegunungan gitu atau di daerah pedesaan itu tidak memakai pedoman yang perkotaan ini gitu, tapi bisa pakai pedoman yang misalnya jalur antar kota gitu. Jadi ada beberapa tipe gitu dalam menghitung kapasitas jalan ini. Sebenarnya pada dasarnya sama konsepnya, yaitu volume dibagi dengan kapasitas. Cuman yang berbeda adalah faktor pendukungnya gitu. Misalnya kalau kapasitas jalan, oh berarti tidak hanya geometri jalannya atau hambatan samping jalannya, tapi ada faktor-faktor tertentu yang lain. Jadi misalnya nggak ada city size karena dia kan bukan city size ya, bukan di perkotaan. Berarti ada faktor yang lain yang harus diperhitungkan gitu. Nah, seperti itu perbedaannya. Cuman ini yang paling sering dipakai pada dasarnya yang paling sering terjadi itu kemacetan tadi ya. Kita melihat bagaimana level of service itu kan biasanya dilakukan di lingkungan perkotaan. Jadi ini yang akan saya sampaikan. Tapi untuk metodenya, untuk yang di misalnya di kalau dalam PKJ itu ada jalan untuk antar kota, kemudian dan lain sebagainya, itu nanti kalian bisa lihat dan bisa di-download di PKJI maupun di MKJI 97, di internet banyak gitu ya. Oke. Nah, pertama kita akan lihat gimana caranya menghitung volume gitu ya. Oke, volume itu apa sih? Volume itu adalah jumlah kendaraan yang melalui satu titik pada satu jalur gerak gitu ya. Kalau arus itu adalah dia arusnya seperti apa? Berapa mobil yang lewat, berapa ini yang lewat, itu arus. Tapi kalau volume itu ada satuannya gitu ya. Volume itu satuannya adalah satuan mobil penumpang per jam gitu. Jadi dilihatnya itu adalah per jam. Kalau di sini ya SMP per jam atau EKR per jam atau SKR per jam, satuan kendaraan ringan per jam gitu. Oke. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi pertama ketika kita mau survei lalu lintas, kita tentukan dulu dia termasuk dalam kategori apa gitu
gitu ya. Kategori 2 lajur tak terbagi atau 4 lajur, nanti kita akan lihat ya gambarnya maksudnya apa. Nah, kemudian kita sudah tahu ini 2 lajur tidak terbagi. Jadi tak terbagi itu maksudnya tidak ada di boulevardnya gitu. Tidak ada apa sih namanya, marka tengahnya itu loh, Dek. Bukan sekedar marka ya, tapi kayak ada taman pembatas gitu misalnya. Boulevardnya itu nggak ada. Nah, itu adalah 2 lajur tak terbagi. Jadi tidak ada pembatas jalannya. Oke, nah arus lalu lintas total 2 arah kendaraan per jam. Ini jadi total 2 arah. Jadi ini dihitung per jadi misalnya dia tidak terbagi ya, ada arus ke utara dan ke selatan. Ya udah, ini dua-duanya di total gitu. Nah, kalau dia misalnya kurang dari 1800, maka kita pakai ekivalen yang konstantanya tuh yang atas ini. Nah, kalau lebih dari 1800, kita nanti sudah di counting, itu kita pakainya yang bawah. HV ini adalah heavy vehicle. Kemudian MC ini adalah motorcycle. Motorcycle. Kemudian ada satu lagi LV. LV itu kan nggak ada di sini. Jadi kalau LV itu yang dihitungnya 1 atau low vehicle gitu ya. Ini MC ini adalah motorcycle kendaraan roda 2, LV itu roda 4, HV itu adalah kendaraan yang lebih dari roda 4 gitu. Oke. Ini lebar jalannya lebih dari 6 meter atau kurang dari 6 meter, itu koefisiennya berbeda. Oke, ini juga tipe jalan yang lain ada. Kalau ini yang jalannya yang terbagi gitu. Apa bedanya? Nah, ini ya, misalnya ini adalah 4 lajur tidak terbagi ya, undivided. Nah, ini tidak ada, ini hanya marka jalan aja. Jadi ada jalur ke misalnya utara dan selatan. Kemudian ini dua-dua undivided, dia tidak hanya 2 lajur ya, 2 lajur hanya 2 jalur, kemudian dibagi. Lalu ini adalah yang 4D, dia ada pembatasnya nih, ada median jalan. Oke. Median jalan ya, istilahnya median jalan gitu. Nah, ini contohnya misalnya kita melakukan survei. Nah, biasanya survei itu dilakukan pada peak hour gitu ya. Peak hour, untuk memprediksi peak hour ya biasanya kita punya data dulu nih, data pengamatan awam. Ini biasanya peak hour itu misalnya di jam 6 sampai jam 7 atau jam 7 sampai jam 8, atau pulang kantor tuh jam berapa, misalnya jam 4 sampai jam 5 gitu. Nah, ini tergantung dari peneliti atau yang melakukan traffic counting. Atau bisa juga ada yang ternyata volumenya itu paling tinggi. Jadi biasanya kita melakukan traffic counting itu di volume yang paling besar ya, yang arusnya itu paling tinggi. Jadi kita prediksi makin tinggi. Siang juga bisa, misalnya jam 12 sampai jam 1 ketika orang lalu lalang untuk mencari makan siang gitu ya. Dan juga perlu digarisbawahi misalnya mau diambil weekend atau weekday gitu ya. Misalnya nanti kalau kalian ambil di jalur yang pinggiran kota, mungkin dia ketika weekend nih lebih peak hour-nya, weekday-nya nggak terlalu gitu. Nah, nanti bisa juga jadi dibagi antara weekend dan weekdays, pagi dan malam, atau pagi dan sore dan siang. Nah, itu nanti tinggal justifikasi dari kalian gitu. Oke, nah kita hitung per ini adalah kita contohnya yang dua jalur ya, 2 jalur undivided. Jadi tidak ada median jalannya. Kita hitung arah dari utara ke selatan. Jadi cara menghitungnya gimana, Bu? Gitu ya. Apakah kita harus nongkrong 1 jam di sana? Jadi ada 2 hal. Jadi kalian bisa nongkrong, jadi melakukan traffic counting selama 1 jam full, atau bisa juga kalian menghitung misalnya diambil hanya 15 menit saja, nanti hasilnya kalian kalikan 4, gitu juga bisa. Tapi memang kalau misalnya mau yang tingkat errornya lebih rendah, itu ya surveinya ya ini
full. Jadi selama 1 jam menghitung arah pergerakan dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, seperti itu. Oke, nah misalnya ini kita hitung motorcycle-nya sekian, low vehicle-nya sekian, heavy-nya sekian, kita catat gitu. Nah setelah kita dapat data traffic count tadi, kita ekivalenkan ke dalam yang tadinya satuannya adalah kendaraan per jam, kita ekivalenkan semuanya ke dalam satuan SMP per jam atau SKR per jam tadi ya, satuan kendaraan kalau menggunakan istilahnya yang dalam PKJI 2014. Kalau yang 2097 kita pakainya SMP per jam atau satuan mobil penumpang per jam ini. Oke, nah kalau misalnya MC tadi, nah kita pakainya dilihat ya di tabel yang tadi, dia dikalikan bobotnya ya. Ini mungkin istilahnya bobot ya. Dia bobotnya setengah. Kalau low vehicle dia bobotnya 1. Kalau HV dia bobotnya 1,3. Kemudian kita kalikan sehingga kita dapatlah nilai dari volume di lalu lintas, baik itu di pagi maupun di puncak di sore gitu. Oke, nah itu kita simpan dulu datanya. Selanjutnya kita akan menghitung kapasitas gitu ya, kapasitas jalan. Nah ini yang kemarin ya, jadi ada kapasitas jalan ini mungkin agak terpotong sedikit, nanti bisa dilihat di itu ya, di PPT yang saya upload juga. Nah ini adalah jalan dengan bahu, jadi nanti silakan dipahami ya, apa sih yang disebut WCA, WCB, WSAI, ini lebar jalur lalu lintas, lebar bahu gitu ya. Ini nanti jadi input dalam ketika menghitung kapasitas gitu. Nah ini adalah tadi bedanya lajur dengan jalur. Nah kalau lajur ini adalah setiap yang dibagi oleh marka jalan, ini adalah lajur. Sedangkan jalur dia kalau misalnya lajur dari utara ke selatan, nah dia ada jalur dari arah selatan ke utara, dan misalnya dari Depok ke Jakarta, dia ada tiga lajur. Jadi dalam satu jalur Depok ke Jakarta di ruas jalan Margonda gitu misalnya, dia ada 3 lajur gitu. Nah itu, jadi silakan dipahami apa bedanya jalur dan lajur gitu ya. Oke. Nah selanjutnya ini adalah rumusnya untuk kapasitas jalan. Jadi ada untuk menghitung kapasitas ada CO ini adalah kapasitas dasar. Kapasitas dasar ini sebenarnya ketika kita punya data misalnya tadi dua jalur dua lajur untuk jalan gitu. Nah sebenarnya sudah ada koefisiennya, yaitu kapasitas dasar ini gitu. Tapi kemudian kan ketika misalnya jalan di Nusuan gitu misalnya ya, jalan di Nonongan dengan jalan yang ada di kalau di Solo tuh di mana ya, Jalan Nonongan sama Jalan Gajah Mada gitu misalnya, itu kan karakternya udah beda ya. Ada namanya penyesuaian lebar jalan. Jadi misalnya kayaknya sama, tapi ternyata lebarnya kan beda gitu. Misalnya dia sama-sama dua jalur dan 2 lajur. Nah meskipun itu sama-sama 2 jalur 2 lajur, itu ada koefisiennya dulu, kapasitas dasar, tapi juga ada faktor yang menghambat gitu. Ada faktor penentu juga yang lain untuk menghitung kapasitasnya, yaitu lebar jalannya berapa. Kemudian penyesuaian pemisah arah, jalan tak terbagi dengan yang terbagi nanti ada beda lagi. Kemudian hambatan samping apa aja nanti kita akan belajar juga. Nah kemudian terakhir adalah ukuran kota gitu. Ini sudah koefisien. Nah ini adalah kapasitas dasar. Jadi nanti silakan jadi dilihat apakah dia misalnya 2 lajur tak terbagi, berarti dia kapasitas dasarnya 2900, data yang kita punya tadi gitu. Jadi nanti bisa dilihat ya apa yang disurvei. Nah ini adalah koefisiennya.
Nah, kemudian koefisien terkait dengan penyesuaian lebar jalan. Seberapa besar sih misalnya lebar jalur lalu lintas efektifnya gitu ya. Oke, misalnya berapa meter? Oh 3 atau 3,25 gitu ya. Nah ini nanti dilihat dalam tadi penampang jalan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Apa sih yang disebut dengan WC? Ini tadi ya, WC itu menghitungnya dari mana? Apakah dari bawah jalan sampai bahu jalan atau dari mana? Nah itu tadi seperti ini ya. Nah ini tadi WC ini. Oh dia berarti dari lebar jalur lalu lintas. Jadi yang hanya dipakai ke lalu lintas. Kemudian ini adalah jarak dari karet ke penghalang gitu misalnya. Ini WC-nya berarti dihitungnya hanya ini saja. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah faktor penyesuaian pemisah arah. Nah, ini kalau misalnya 2 lajur dan 4 lajur nanti tinggal dimasukkan. Nah, ini yang terakhir bukan yang terakhir ya. Yang ketiga adalah hambatan samping jalan. Nah, hambatan samping jalan ini ada beberapa jenis ya. Ada pejalan kaki, ada angkutan umum, kendaraan masuk keluar sisi jalan, kemudian juga kendaraan lambat gitu. Jadi ini yang kendaraan lambat ini yang tidak dihitung tadi ya. Karena kan kita ngitungnya hanya ada motorcycle, ada LV, ada HV. Nah, kalau misalnya ada beca, ada kereta kuda dan lain-lain yang dia kendaraan lambat, sepeda yang lewat jalan tersebut itu masuk ke dalam hambatan samping jalan gitu. Karena dia mempengaruhi kecepatan orang yang lewat gitu kan. Nah, selanjutnya ini adalah koefisiennya, kode-kodenya ini. Gimana cara ngitungnya? Nah, nanti kita lihat ya. Pertama, kita tentunya harus cari dulu nih data terkait dengan hambatan samping yang ada dalam ruas jalan yang mau kita hitung kapasitasnya. Kita hitung dulu pejalan kakinya berapa, kita hitung angkutan umumnya, kendaraannya, kemudian kendaraan lambatnya. Nah, ini jumlah bobotnya ini per 200 meter per jam. Jadi hitungannya juga sama per jam ya. Nah, ini nanti kalau sudah dapat ya, ini kan ada koefisiennya juga. Jadi nanti misalnya pejalan kaki, ada 100 pejalan kaki yang lewat nih dalam 1 jam. Oke, berarti nanti dikalikan setengah gitu. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya kita sudah dapat nih nilai-nilai ini, misalnya angkutan umum dia hanya ada 3. Oke. Berarti dikalikan 1. Nah, nanti setelah totalnya ini, total hambatan samping ini kita kalikan dengan hasil yang sudah bisa dihitung, itu nanti kita masukkan. Jadi misalnya nanti hasilnya ada 500. Oh, berarti dia masuknya hambatan sampingnya itu tinggi. Berarti kemudian kita masukkan ke dalam ini tadi faktor penyesuaian hambatan. Oh, dia adalah masuknya ke kategori tinggi, 2 jalur, 2 undivided. Oh, kemudian nanti kita lihat lebar bahu efektif. Lebar bahu efektif itu tadi ya yang ada di bahu jalan. Silakan nanti dilihat di kolom penampang jalan tadi. Oh, berarti nanti koefisiennya misalnya dia lebar bahunya itu 0,86. Oh, berarti nanti hambatan sampingnya itu koefisiennya adalah 0,86. Nah, ini contohnya ya. Jadi selain kalian melakukan traffic counting terkait dengan LV, HV, kendaraan-kendaraan yang lewat, juga menghitung hambatannya juga gitu ya. Ada jumlah pejalan kaki, kendaraan yang berhenti parkir gitu. Oke. Dan di jam yang sama gitu. Jadi memang kalau kalian mau survei ini memang nggak bisa hanya sendirian gitu. Jadi biasanya kan kalau ngitung ini semuanya kan agak pusing ya. Dan usahakan memang pada jam yang sama dan juga pada hari yang sama gitu. Itu errornya akan lebih rendah. Kalau misalnya kalian ngitungnya hari Senin nih jam 6 sampai jam 7, mungkin hambatannya akan beda gitu. Ketika kalian ngitung hambatannya nanti di hari Selasa kalian baru ngitung hambatannya. Jadi diusahakan ngitungnya itu pada waktu yang sama, baik itu tadi volume lalu lintasnya maupun hambatan sampingnya gitu. Nah, ini tadi yang hambatan samping ya. Ini kita hitung pagi dan sore. Nah, kemudian kita konversikan ke
ini tadi bobotnya berapa, kemudian kita konversikan. Oh, hasilnya ternyata total hambatan sampingnya itu adalah 788. Oh, kalau yang sore berarti totalnya itu adalah 605 gitu. Nah, kemudian kita balik lagi ya ke tabel yang tadi. Oh, berarti dia masuknya jumlah bobotnya itu adalah 500 sampai 800 tadi ya. Oh, berarti dia masuknya ke kelas hambatan sampingnya itu cukup tinggi ternyata. Masuknya yang tinggi, yang H. Nah, kemudian baru kita masukkan ke sini ya, ke sini kelasnya. Oh, dia masuknya ke, kita kan tadi 22 undivided, masuknya H. Nah, kita hitung nanti lebar bahu jalannya berapa, nanti koefisiennya yang masuk. Kita tadi tentukan lebar bahu jalannya ini adalah 0,86. Jadi 1 meter lebar bahu jalannya, sehingga koefisien FCSF-nya adalah 0,86 gitu. Nah, yang terakhir adalah faktor penyesuaian kota. Jadi ini adalah ukuran kota terkait dengan jumlah penduduk gitu ya. Jadi kalau 1 sampai 3 juta itu faktor penyesuaiannya sekian, jadi city size. Oke. Nanti kita tinggal masukkan aja koefisiennya ini ke dalam perhitungan gitu. Nah, setelah data-data itu tadi kita dapat, akhirnya kita bisa menghitung kapasitas jalannya gitu ya. Lebar lajur lalu lintas efektif 6 meter. Oh, tadi kita lihat di tabelnya berapa, kemudian FCSP-nya berapa, lalu lebar bahu efektif 1 meter. Ini tadi berdasarkan hambatan samping yang sudah kita hitung. Lalu yang terakhir ada city size-nya. Oh, city size-nya itu dia kurang dari 500.000 atau kurang dari setengah juta. Nah, kita dapat nih kapasitas SMP per jamnya adalah 1692. Nah, lalu langkah yang terakhir, last but not least sih sebenarnya ya. Jadi kita bisa hitung, kita sudah dapat volume dan kita sudah dapat kapasitas, sehingga kita bisa hitung nih level of service-nya atau kualitas suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang melewati gitu. Oke. Nah, ini adalah hasil perhitungannya tadi, baik dari puncak pagi maupun puncak sore ya. Kita volumenya sudah dapat, kemudian kita bagi dengan kapasitasnya. Jadi kapasitasnya kan sama ya, baik itu pagi maupun sore kan kapasitasnya ternyata tadi sama hasilnya, kecuali kalau misalnya yang berbeda kalau hambatan sampingnya. Kadang hambatan sampingnya kan berbeda, misalnya pas pagi jumlah jalan kakinya misalnya nggak terlalu banyak gitu. Nah, itu bisa berbeda. Nah, kalau tadi kasusnya yang di sini dia sama hambatan sampingnya, sehingga hasilnya baik pagi maupun sore C-nya tetap sama. Kemudian kita lihat, oh ternyata hasilnya adalah level of service-nya itu adalah 0,84 untuk pagi dan 0,65 untuk siang. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam grafik ini. Grafiknya mana sih, Bu? Nah, ini grafiknya. Jadi tadi misalnya 0,84 ya. Kita tarik nih garisnya di sini. Oh, berarti dia masuknya adalah level of service-nya, tingkat pelayanannya itu adalah D. Gitu. Nah, kecepatan maksimal, jadi kecepatan perjalanan rata-rata ketika orang yang lewat jalur jalan itu dalam waktu pukul 6 sampai pukul 7, dia hanya mampu berjalan nih kira-kira hanya 10 km per jam gitu. Jadi rata-ratanya hanya 10 km per jam. Nah, ini adalah perhitungannya ya. Nah, ini hubungan VCA dengan pelayanan tadi, nilainya kalau misalnya 0,8, oh berarti dia arus lalunya mulai tidak stabil, kecepatannya rendah, volume mendekati kapasitas. Jadi semakin mendekati 1 berarti dia ya semakin macet gitu. Kalau udah lebih dari 1 ya itu udah dipastikan udah benar-benar macet total gitu, karena volumenya itu benar-benar melebihi dari kapasitas jalannya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah untuk menghitung kecepatan. Jadi menghitung kecepatan maksimal yang ada di lapangan. Jadi dalam jam-jam tertentu itu. VV0 kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan. Ya, ini adalah ini sebenarnya jarang dipakai ya untuk menghitung kecepatan. Ini biasanya dipakai untuk teknik sipil gitu.
Jadi untuk menghitung kecepatan bebas arus kendaraan, ini adalah rumusnya. Jadi ada kecepatan arus bebas, penyesuaian lebar jalur, faktor penyesuaian hambatan samping, VVST tadi masukkan faktor penyesuaian. Nah ternyata kecepatannya adalah kecepatan arus bebas itu adalah 30 km per jam gitu. Jadi 30 km per jam. Nah gitu ya. Oke. Nah kemudian nih selanjutnya, kalau misalnya apa sih intervensi yang kita bisa lakukan sebagai perencana untuk bisa meningkatkan level of service dari jalan itu sendiri. Kita balik lagi ke rumusnya ya. Rumusnya itu kan adalah antara volume dan kapasitas. Semakin tinggi volume tentunya butuh kapasitas jalan yang semakin besar gitu. Karena ini kan berbanding terbalik gitu ya. Jadi ketika level of service-nya sudah tinggi, nilai bukan level of service ya, nilai kinerja jalannya itu tinggi atau mendekati 1, berarti yang bisa kita lakukan adalah antara mengurangi volumenya atau meningkatkan kapasitasnya gitu. Jadi menaikkan angka pembaginya dan menurunkan pembilangnya. Nah, gimana sih caranya pengurangan volume? Di antaranya adalah misalnya pemisahan kendaraan atau ada jalan alternatif. Misalnya, jalan penambahan misalnya jalan tol gitu ya. Atau untuk jalur yang dia jalan jauh, dia bisa lewat jalan yang sebelah kanan gitu misalnya. Sebelah kiri itu hanya untuk jalur yang dia mau transit gitu, sehingga kalau misalnya dia kendaraan jauh itu bisa langsung lurus gitu ya, tidak perlu ada hambatan. Nah itu biasanya di Jakarta sudah ada yang seperti itu. Jadi ada jalur lambat, ada jalur cepat. Jadi ketika orang mau lewat jalur itu bisa cukup mengurangi hambatan samping, faktor penghambat hambatan samping tadi. Kemudian staging working time atau staging itu jadi di waktu jam kerja itu, misalnya waktu masuk, misalnya antara swasta dengan ASN dibedakan. Misalnya ASN masuknya 7:30, berarti nanti swasta bisa masuk setelah jam 8 gitu. Ini juga beberapa kantor Jakarta sudah mulai melakukan staging ini ya. Jadi beberapa kantor swasta, misalnya kakak saya itu dia masuk itu jam 9, jadi cukup longgar. Jadi jam 7 atau jam 8 itu udah kayaknya masuknya jam 8 atau setengah 9 gitu. Jadi udah bisa jam 8 itu baru berangkat, itu bisa gitu. Jadi tidak terlalu padat. Kemudian pengurangan volume dengan angkutan umum. Jadi untuk mengurangi tadi ya kendaraan-kendaraan pribadi, perlu adanya perencanaan moda transportasi umum. Dan juga ride sharing ini kalau dulu makanya ada kebijakan misalnya 3-in-1 di Jakarta. Nah itu maksudnya adalah supaya orang-orang nih tergerak gitu, dari yang tadinya hanya 1 orang di mobil, kemudian karena ada 3-in-1 dia jadi udah deh ikut saya aja gitu. Jadi misalnya 1 mobil minimal diisi oleh 3 orang gitu. Meskipun kemudian ada orang Indonesia ada aja gitu akalnya untuk menghindari tilang, kemudian ada joki 3-in-1 gitu. Nah itu seperti itu juga ya, kreatif gitu. Nah lalu peningkatan kapasitas ini ya ada 2 tadi ya, pelebaran jalan gitu ya, pelebaran jalan sehingga nantinya bisa meningkatkan kapasitas tadi ya. Akan kalau misalnya jalan yang kalau kita lihat koefisien kapasitas yang CO tadi antara 2 jalur dengan 2 jalur yang terbagi dan lain sebagainya, itu kan kapasitasnya kan beda-beda. Nah diantaranya adalah dengan meningkatkan kapasitas CO-nya, jadi melebarkan jalan atau pengurangan hambatan samping. Pengurangan hambatan samping tadi, hambatan samping apa aja sih? Pejalan kaki, angkutan umum gitu. Jadi memang ada beberapa ruas jalan, misalnya untuk khususnya jalan jalan arteri ya, dia kan nggak ada pedestrian di jalan arteri, itu kan nggak ada ya. Jadi itu mengurangi hambatan samping juga. Kemudian tadi hambatan samping apalagi ada angkutan umum gitu. Di beberapa jalan protokol di Jakarta itu angkutan umum tidak melewati jalur utama, misalnya jalur
Jalan Sudirman Tamrin itu nggak ada jalur, nggak ada kendaraan umum yang lewat sana kecuali busway gitu. Kemudian ada lagi apa tadi ya, kendaraan ini ya, kendaraan lambat. Nah, jadi misalnya pengurangan, misalnya becak tidak boleh lewat jalur tertentu gitu. Jadi itu adalah salah satu strategi dalam meningkatkan kapasitas gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti jika ada diskusi bisa kita diskusikan di WA group. Oke, terima kasih. Selamat siang dan semoga materi ini bisa dipahami untuk nantinya kalian menyusun tugas 2 di mata kuliah perencanaan transportasi ini.